Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Asep Ahmad Mansur Apandi. Pemirsa, saya teringat sebuah ungkapan dari ayahanda Allahyarham Karom Kiai Apandi yang dikenal dengan panggilan Wak Ajengan. Beliau bilang, "Jangan pernah berkata tidak bisa, masih Allah kalau mungkin." Ungkapan ini memicu kita untuk berpikir, berkreatif, dan berkreasi. Saya dapat kebun ini dari ayah sebagai warisan. Mungkin berpuluh-puluh tahun tidak pernah saya garap, apalagi saya tengok. Lalu sekali waktu saya kepikiran, kok saya sepertinya nggak bersyukur gitu, nggak menerima apa pemberian dari ayah, hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya di sini itu sama sekali nggak ada aliran air. Lalu karena motivasi saya ingin memanfaatkan apa yang diberikan oleh ayah, maka saya membuat sumur bor dan alhamdulillah bisa mengairi tanaman-tanaman ini. Ini baru kita garap dengan sistem pengairannya. Dan ini sudah lama saya buat. Nah, dan lumayan, kangkung juga cukup subur. Rencananya mau saya ganti, kalau nanti sudah ganti pakai yang begini nih, yang agak gede ya. Ini kita akan coba jangkauannya sejauh apa gitu ya, sejauh mana. Kalau jangkauan, saya yakin jangkauannya akan lebih lebar ini daripada itu. Hanya saja kalau ini kasar, kalau itu lembut. Jadi kita rencananya mau coba. Dan ini ada tanami kangkung, dan saya juga tanam, ada durian, ada apa saja saya tanam di sini, yang penting bisa manfaat. Jadi untuk itu mungkin dari pesan ayah ini atau ungkapan dari ayah ini, jangan pernah berkata nggak bisa, karena masih Allah belum. Kita harus berpikir ya, mudah-mudahan saya benar-benar bisa memanfaatkan dari tanah ini dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini hampir boleh dibilang kita tidak bisa mengatakan kita nggak bisa tani. Ya, kalau kemarin-kemarin karena nggak ada air, saya hampir frustasi. Gimana mau bertani di sini? Tetapi kalau kita berpikir, ternyata bisa juga ada air ya, melalui pompa asal listrik, sumur bor, ini lumayan juga. Oh, sumur bornya di sana nah tuh. Ya. Sumurnya itu kurang lebih ada sekitar 50 meter. Ya. Saya tarik juga ke atas. Ya. Tarik ke atas, barulah. Nah, dari atas itu untuk distribusinya nggak pakai pompa lagi. Kita hanya mengandalkan kekuatan turunnya air dari atas tower itu, ya, dari turun ke sini. Tapi alhamdulillah cukup lumayan keras. Nah, di sini juga pemirsa, loh kok bisa ya? Ya bisa lah, karena dari sananya itu saya bikin 3 in, dari 3 in baru dipecah yang ke bawah jadi 1 in. Dan di 1 in ini yang ke atasnya ini itu 3/4. Jadi kebagian semua rata. Lalu kemudian untuk meratakannya, karena kan kalau hanya disamain gitu, tingkat bawahnya energi akan berbeda. Yang di sana juga akan lain. Maka di sini kita pakai apa namanya, pakai stop kran lagi. Nah ini yang kuning ya, pakai stop kran lagi. Jadi sehingga semburannya menjadi rata. Nah jadi ini tuh nggak boleh, tiang ini nggak boleh di atas ini karena dia nanti mentok.
jadi nggak muter. Ini dari 3/4 in masuk ke 1 in. Nah, masih juga bocor. Salah satu solusinya pakai tali karet ban ya. Jadi awalnya kan yang ini nih awalnya, karena ini jangkauannya sedikit terlalu banyak, kita akan mencoba diganti dengan yang lebih besar, yang jangkauannya lebih luas. Dan saya sekarang ini uji coba dulu untuk menghitung, mengukur seberapa jauh jarak tembak dari air ini. Jadi ini mudah-mudahan ini tidak bocor ya. Nah, kemudian ini juga sama, harus di ini dulu, harus pakai selotip. Ini sel itu ya selotip, tip itu ya ada bulatan. Jadi pakai selotip dulu. Ini lapisan khusus untuk menutupi supaya tidak ada pori-pori ya. Udah cukup ya. Oke, buka. Ini dari atas sana tuh kita buka ini. Gua di sini taruh nyeprot lagi. Oh, ada jalan, ada jalan. Tolong gue, cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Jadi, pemirsa, jadi kameramen loncat-loncat karena kena air. Oh, nah ini ada ukurannya. Jadi dengan begini nih, tuh, di sebelah sana, jadi merata ya. Malik jadi kayak muternya. Jadi ini cukup seginilah di sini ya. Ya ampun. Wait. Kena deh. Ini kan ada yang lebih dari 12 orang nih. Ceritanya para santri itu habis ujian, saya bawa main ke kebun. Dan sekarang dibalik. Kalau kemarin-kemarin di rumah saya yang melayani para santri. Para santri yang melayani saya. Sekarang di kebun karena saya targetnya dalam menghibur, jadi santri yang saya layani. Dan sekarang saya mau bikin misaka. Misaka itu bukan bahasa Jepang ya. Saka itu diambil potong kata dari bahasa Sunda. Saka itu artinya saka daek. Jadi enaknya di hutan itu, tadi kebun gini nih kita nggak bawa kompor, ya. Karena kayu bakarnya, apalagi musim kemarau kayak begini nih, kayu bakar tuh berlimpah, banyak sekali. Waduh, banyak semut, kasihan. Nah, jadi kalau masak mie ini, yang paling pertama kita goreng adalah cabai. Cabai itu memang pedas, tapi target utama dari cabai ini hanya untuk mengambil aromanya. Jadi kalau yang nggak suka pedas, itu bijinya bisa dibuang. Dan jangan pakai cabai rawit, harus cabai merah yang besar itu biar nggak pedas. Tapi kalau saya kan nih sama-sama anak-anak juga suka sama yang pedas-pedas gitu. Jadi kita si cabainya ini kita iris-iris. Nah ini jadi bumbu yang pertama. Ini cabainya banyak banget. Cabai ini cabai domba ya. Jadi cabai domba itu gede banget. Ini harus sampai kering ya. Pemirsa, udah panas terik matahari, ada ini panasnya mantep banget. Kemudian bawang ini 3 macam. Ada bawang bombay, bawang merah, sama bawang daun.
Wih, kegedean apinya, euy. Saya kasih daging sedikit. Dagingnya diiris-iris. Nah, kira bawangnya udah setengah mateng. Nah, ini baru masukin nih. Ini harus diaduk-aduk ya, supaya rasanya menyatu. Jadi kalau nggak diaduk-aduk, si aromanya nggak nyatu ya. Ini kayaknya airnya kurang nih. Oh, ini panas. Panas ternyata airnya. Aduh, sampai saya berubah karenanya. Jangan lupa untuk mengaduknya lagi supaya bumbunya itu benar-benar merasap ke sayurannya. Kita kasih airnya harus panas ya. Ini tadi udah digodogin. Ya. Karena tadi ini mestinya tadi nih telur dia. Tapi daripada enggak ya sekarang lah. Jadi telurnya ini kita langsung dimasukin ya. Dan setelah ini kita kocek aja langsung. Baru mie-nya. Ini buat 5. Biasanya 5 ini cukup buat 12 orang. Hah? Enggak ya, lanjut aja. Tambalannya dong. Karena orang ngeladangan mana? Ini mentang-mentang saya bilang tadi saya yang melayani, dia bengong aja menonton. Nah, kita kocok-kocok deh. Masih ada. Ini kan terakhir pakai timun. Timunnya ini nggak ikuti masak. Jadi ketika dia sudah diangkat baru dikasih timun. Jadi nanti timunnya setengah mateng. Nah, jadi ininya belakangan. Lebet kan? Nah. Wah, ini kegedean kamu mana ininya. Udah diangkat. Ayo kita makan. Ada itu sambalnya sedikit, makan banyak, bisa tambahin sambalnya tuh pakai ikan. Jadi ini kalau pakai ikan itu tingkat kelezatannya juga bertambah ya. Oh, sebelum saya kasih ke mereka, saya juga mau. Saya ngambil sendok aja dikit aja ya, segini aja. Nih. Nah. Benar-benar mantap guys mie-nya. Jangan lupa tonton terus YouTube MC Mosul Channel. Ini kami sedang makan. Tuh saka makannya juga saka hayang. Sampai duri-duri ikannya itu dimakan tuh habis semua. Sombong amat. Mantap pokoknya.
Oke, pemirsa, tadi saya itu keliling-keliling di sini. Lihat gunungan tanah yang di bawah, yang di atas. Itu kok pada rapi semua ya. Lah, yang saya buat malah kayak gini nih. Tuh, kayak gini. Kalau kata bahasa Sunda tuh terapi-rapi acan. Jadi ingat kata yang itu suka bilang bahwa kualitas itu bukan berada pada barang, tapi berada pada orang. Bukan cangkulnya yang jelek, tapi sayanya yang nggak bisa. Emang istimewa yang itu ya. Setiap perkataannya itu suka sesuai dengan fakta. Dan kebetulan saya juga sebetulnya bukan keahlian dalam mencangkul ya. Karena saya ini kameramen pribadinya Eyang. Terus tadi kata Eyang, jangan pegang kamera mulu, kali-kali pegang cangkul dong, no sono belajar. Ternyata susah nyangkul itu. Yang intinya jangan menyepelekan pekerjaan orang lain lah. Semuanya juga istimewa. Bagaimana cara kita menghadapi pekerjaan tersebut. Begitu, mantap Eyang, mantap. Mau nyangkul lagi, lanjutin belajarnya. Terus juga tadi saya denger Eyang itu bilang gini, tanah nu angar mah kakadusia. Sebenarnya saya agak bingung memaknainya. Itu apa maksudnya gitu kan? Tapi setelah diperdalam, dan saya tadi malam habis tadarusan dari juz 1 sampai juz 20. Terus saya nggak sengaja buka juz 15-16, ada surat Al-Kahfi di sana. Kalau teman-teman lihat, perhatikan di sekitar sini. Ini sebelumnya ini tanah yang tandus gitu kan, tanah yang angar. Ini terbukti kalau tanah ini angar dibiarkan, mungkin akan terus tandus gitu kan. Dalam Al-Quran sendiri kan dibilangin wayal bisu nasiyaban khudro. Orang-orang yang berada di surga itu nanti pada memakai pakaian yang berwarna hijau, karena hijau itu memang sangat indah. Oke, mantap. Nah.